Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan hari kiamat tidak hanya dikenali melalui kejadian-kejadian aneh dan menakutkan, seperti matahari terbit dari barat, munculnya kabut yang merugikan bagi orang kafir, fitnah Dajjal, atau kemunculan Yajuj dan Majuj. Selain peristiwa-peristiwa tersebut, terdapat juga pertanda-pertanda kiamat yang tampak sangat menggembirakan. Pada akhir zaman, seseorang akan mengalami keadaan yang menyenangkan karena kelimpahan yang tidak akan pernah berkurang. Kondisi ini dapat membuat mereka lupa akan nikmat yang diberikan oleh Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia di akhir zaman seringkali tidak menyadari bahwa puncak kenikmatan yang mereka nikmati saat itu sebenarnya merupakan isyarat dari peristiwa dahsyat dan menakutkan, yaitu kiamat. Dalam kebahagiaan mereka yang sedang mencapai puncaknya, mereka terbuai dalam daya tarik dunia yang sebenarnya hanyalah ilusi. Maka, pertanyaannya adalah, keadaan menyenangkan apa saja yang rupanya menjadi pertanda-pertanda datangnya kiamat? Melimpahnya harta benda. Kegembiraan yang diberikan oleh Allah sebagai pertanda kiamat adalah kelimpahan harta. Mereka menjalani hidup dalam keadaan mencukupi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan berikut, tidak akan tiba hari kiamat hingga harta menjadi banyak pada kalian, harta itu terus melimpah sehingga membingungkan pemiliknya siapakah yang mau menerima sedekah darinya, lalu seseorang dipanggil kemudian dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadis lain yang menerangkan peristiwa serupa ialah hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seseorang berkeliling dengan membawa harta sedekah berupa emas, kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mau menerimanya darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memberikan berkah materi, tetapi juga memberikan wewenang kepada umat manusia untuk mencapai wilayah dari timur ke barat. Sedekah ditolak. Kemakmuran harta pada akhir zaman ini membuat sulit bagi seseorang untuk melakukan amal sedekah. Kemanapun kita pergi membawa harta untuk diberikan sebagai sedekah, tampaknya sulit dilakukan karena tidak ada kekurangan harta benda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum harta menjadi banyak serta melimpah ruah sehingga ada seseorang yang mengeluarkan zakat hartanya tetapi tidak bertemu seorang pun yang ingin menerimanya dan sehingga tanah Arab kembali menjadi padang-padang gembala dan sungai-sungai. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim nomor 558. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kondisi serupa. Sungguh akan datang suatu masa kepada manusia, yang mana seseorang berkeliling dengan membawa sedekah berupa emas, namun dia tidak menemukan seorang pun yang bersedia menerima sedekah itu darinya, dan terlihat satu lelaki diikuti oleh 40 wanita yang berlindung kepadanya, karena sedikitnya kaum lelaki dan banyaknya kaum wanita. Akan tetapi di dalam riwayat Ibnu Barrad disebutkan, dan kamu melihat seorang lelaki. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan demikian, hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak di antara kalian dan berlimpah, sehingga pemilik harta mencari orang yang bersedia menerima harta itu darinya sebagai sedekah, dan seseorang dipanggil untuk menerimanya namun dia berkata, aku tidak membutuhkannya. Hadits riwayat Muslim. Itulah beberapa pertanda kiamat yang disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melimpahnya harta benda pada akhir zaman menjadi salah satu isyarat datangnya hari kiamat. Namun, perlu diingat bahwa kekayaan dan kelimpahan harta seharusnya tidak membuat kita lupa akan kewajiban sedekah. Pada masa itu, amal sedekah akan sulit dilaksanakan karena kebanyakan orang tidak akan menerima sedekah meskipun kita berusaha memberikannya. Oleh karena itu, mari kita renungkan dan ambil hikmah dari pelajaran ini. Kekayaan yang melimpah seharusnya tidak membuat kita pelit dalam beramal, terutama dalam berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ingatlah bahwa segala nikmat yang kita miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kewajiban kita sebagai hambanya adalah menggunakan harta dengan bijak dan berbuat baik kepada sesama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari hadis-hadis ini dan senantiasa menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita di dunia ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan petunjuknya dan dapat menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.